Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini saya mau jalan ke tempat teman saya, salah satu anak motor yang kesehariannya membuat tumbular. Tumbular itu besi yang dipasang buat ngelilingi motor ya, mungkin bisa juga jadi referensi buat anak-anak motor yang lain. Oke, yang ingin membuat tumbular untuk motornya. Oke, kita langsung aja ke sana ya. Kita lagi di perjalanan menuju rumah Pak Eko. Ya, namanya Eko, tapi nggak tua-tua amat. Pak itu panggilan di sini. Antara rumah beliau dan rumah saya itu kebetulan nggak begitu jauh. Mudah-mudahan dia ada di rumah. Nanti kita sekalian tanya seputaran NTT. Karena beliau udah pernah ke sana, teman-teman. Kita sekalian tanya bagaimana perjalanan ya di jalan, terus apalagi ya, bagaimana keadaan di sana. Karena ya saya pengen juga sih ke sana gitu kan, biar biar seru gitu kan. Karena seorang bikers itu harus menginjakkan kaki ke NTT. Plat motornya kayak plat mobilnya keren, besi tua. Ini orang Jambi, tapi platnya plat Jakarta. Itu plat plat pesanan itu kayaknya, plat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya sudah sampai di tempat sedulur kita Eko. Pak Eko Pranaja ini adalah salah satu, sekali lagi Eko Pranaja kan? Nah, sekali lagi saya ceritakan, Eko Pranaja ini adalah tempat pusat lah, lebih tepatnya ya, karena soalnya anak motor banyak buat tumbular di sini. Alhamdulillah. Tumbular motor itu buat yang nggak tahu, ini gambarnya nih. Ini tumbular motor itu, dan ini aksesoris motor lah. Itu adalah karya Eko Pranaja. 3 minggu yang lalu Eko Pranaja baru usai melakukan perjalanan touring ke kemana Pak Eko? Sumbawa, NTB. NTB. Kita bakal tanya-tanya sama Pak Eko apa pengalamannya di jalan dan bagaimana, apakah ada trouble apa dan sebagainya. Kita langsung saja, Pak Eko, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Gimana rasanya sudah menginjakkan kaki ke Nusa Tenggara Barat ya? Yang jelas senang karena apa ya Bang? Dulu pas touring 2018 sempat nginjak Lombok. Jadi Lombok itu udah 2 kali sama yang kemarin. Eko itu ya 17 Agustus. Dulu kan ini rencana cuma sampai Bali. Bali, kemudian kami berunding lagi sama teman-teman tembusin ke Lombok. Cuman belum sempat nginjak ke Sumbawanya. Karena ya dana lah. Habis itu alhamdulillah tahun kemarin 2020 alhamdulillah bisa nginjak ke Sumbawa. Oke, Sumbawa. Bisa ceritain nggak kok berapa hari aku di jalan dan ada apa aja yang ketemu gitu? Berapa hari? Sebulan 4 hari lebih tepatnya kan? Sebulan 4 hari. Mungkin kalau nggak acara kemarin. Acara apa itu kok? Anniversary PC Nusantara. Oh, PC. Oh ya, ini PC baru ingat. Di Kuningan PC, kemarin. Iya, ini PC itu motor yang kayak gini. Nah, ini adalah motor-motor PC ini, karya komunitas Eko Pranaja. Bukan ya. komunitas sih. Bukan komunitas. Sekedar hobi aja. Oke, hobi di PC ya. Itu kok di jalan itu gimana kok, mulai dari lepas dari Jambi sampai ke sana itu ada masalah nggak di jalan atau ada apa gitu? Alhamdulillah paling cuma sekali air radiator mungkin habis kemarin, mungkin kepanasan ya. Habis itu dari Jambi emang benar-benar dari awal motor nggak pernah aku cek, itu salahnya mungkin kan. Belum di preparein lah. Iya. Kayak ban pun aku gantinya pas di Cikarang. Di jalan kan? Di Cikarang. Sempat mikir-mikir, ini nyampe nggak ya ke Sumbawa, nyampe nggak ya? Oh, tengah-tengah udahlah ganti. Perjalanan udah jauh, berarti masih jauh soalnya. Nggak meledak bannya nggak ya? Cuma karena itu wanti-wanti aja ya? Wanti-wanti karena udah mungkin udah waktunya lah emang. Berapa unit kemarin dari Jambi? Aku dari Jambi sendiri. Kebetulan ketemu teman di mana ya? Batu Raja, Palembang. Kita berdua nyebrang ke Jawa. Habis itu kita ketemu lagi teman di Kediri, Mas Bani Hitam.
sama anak Cilacap nyusul ke Kediri. Jadi kita naik ke Sumbawa berempat. Berempat orang 4 unit atau 3 unit. Oh, 3 unit berarti. Jadi yang dari Batu Raja motornya ditinggal di Cikarang. Kebetulan dia emang kerja situ. Iya. Jadi touring sekalian ini. Kalian kerja ya. Apa kerja lah. Oke. Jadi itu kok untuk jalannya itu Eko non stop atau stopnya jalan. Atau apa? Jalan paling nengok ini ya Bang, nengok situasi apa? Situasi badan kalau masih kuat ya kami gas. Oh, berarti nggak ada patokan jam sekian harus istirahat, enggak ya? Enggak. Tapi nikmatilah di jalannya. Nikmati untuk jalan. pemandangan gimana kok sepanjang Pemandangan. perjalanan lepas dari Jakarta, lepas dari Bali ya? Lepas dari Bali atau bagaimana? Apanya tuh? Enggak mulai terasa indahnya itu di mana sih? Mulai terasa indah. Kalau aku ngerasa indah di mana ya? Di masuk Jawa udah indah sih. Udah. Mulai dari Jakarta berarti. Cuman lebih kalau ke alamnya mungkin aku seneng Sumbawa lah, Sumbawa, Lombok, Bali. Kan udah tahu kalau pulau kecil pasti indah. Luar biasa lah Itu surga yang jatuh ke dunia katanya ya. Oke, itu kok. Kemudian untuk ini sekalian ya teman-teman, saya mau tanya juga sama Eko karena rencana saya ada mau melakukan perjalanan juga ke sana. Eko kemarin di Sumbawa NTB. Nah, kilometer 0 Sape. Oh, Sape. Nah, rencana saya mau ke NTT-nya. Kira-kira kok estimasi ya kira-kira aja. Mungkin untuk detail mungkin Eko nggak ngitung ya berapa kali isi bensin dan Aku nggak ngitung. Aku modelnya gitu Bang. Langsung berapa total keseluruhan gitu aja. Oke, kita penasaran nih, habis berapa kemarin? Total aja. Total mungkin 6,5-an lah. 6.500.000. Itu ngerasa udah poya-poya banget atau gimana? Ngirit sih. Oh, udah ngirit. 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 Oke, itu paling yang ngabisin rokok aku Bang. Oke, tapi Abang dengar infonya dari teman-teman bikers Jambi juga, katanya Eko banyak ngirim barang ke Jambi, beli di sana kemudian kirim ke Jambi. Itu namanya shopping ya. Beli apa? Beli apa aku ya? Katanya itu. Enggak ada yang enggak juga. Enggak ada ya. Paling oleh-oleh apalah sekedarnya lah. Oh, oleh-oleh. Enggak ada yang berbau-bau part-part motor, enggak ada ya. Enggak. Oke. Titik sampainya kemarin di 0 Sape ya? Kilometer 0 Sape. Ada pengalaman apa aja di situ? Coba diceritain. Pengalaman apa ya? Rasanya gitu. Wah, rasanya kalau sana kayak mana ya? Masih alami banget. Enak lah pokoknya. Kita nggak nemuin macet di sana, mau betot terus boleh. Tapi gitu ya, nggak ada hewan-hewan di jalan gitu? Hewan di jalan, iya sapi, kambing itu. Itu ngeri juga ya. Yang kita tapi was-was. untuk itu infrastrukturnya gimana? Kalau jalan-jalan maksudnya ada yang rusak, aman ya? Jalan mungkin rusak sedikit lah. Kebanyakan halus semua. Oke. Itu nggak kayak di apa ya? Itu nggak kayak di kalau misalnya kita di Sumatera kan banyak lubang. Nah kalau di situ nggak ada ya? Ada tapi mungkin karena kerusakan alam ya. Lah, iya. Bukan karena truk gitu. Paling yang kita takutin apa ya Bang? Kayak longsor lah. Daerah sana kan masih bukit-bukit gitu. ya. Emang waktu di jalan pernah ketemu longsor? Ada sih, batu-batu pinggir jalan jatuh dari atas. Kalau misalkan kita nikung ada batu ya kan, anjlok sudah. Nah oke, itu mulai ketemu 4 orang tadi itu sudah di apa? Sudah di Kediri, baru ketemu ngumpul semua. Baru kita setar dari Kediri jam 12 malam. Kita gas. Ketemunya gimana ceritanya kok ketemu jam 12 malam? Sebelumnya kita udah wacana. Jadi titik kumpul di Kediri. Jadi kumpul semua di Kediri. Kita berangkat tanggal berapa ya? Sekitar lupa aku Bang. Pokoknya hari Kamis malam. Kenapa pilih tengah malam 12? Dari Jambi ya? Dari Jambinya? Kita mikirnya pagi udah nyebrang ini Bang. Udah nyebrang ke Bali. Oh iya. Nyebrang ke Bali. Nggak pagi, siang malah, siang jam 12. Jadinya siang, walaupun datangnya pagi. Mungkin yang ngantuk kan, jam 12 loh. Jam 12 kita gas tuh. Jam 12 kita gas sampai jam 11 apa ya? Pokoknya santai banget lah di jalan kemarin. Jam 12 kita nyebrang lagi ke Bali. Bali istirahat 3 jam. Langsung kita gas lagi ke Lombok. Lombok turun. Langsung kita gas lagi, langsung ke Sumbawa. Sampai. Baru pulangnya kita agak santai. Keren.
Oh ya, ini kok kalau misalkan kita ke Aceh misalkan ada sertifikat gitu. Aceh. Yang ke situ ada juga sertifikat. Sertifikat ada di sana. Oh. Kita dikasih sama anak King. Mm-mm. Beda sama Sabang. Kalau Sabang kita dikasih ke sama wali kotanya ya kan? Iya, Tanda tangan wali kota. Kalau di Situ, situ? sama anak King. Oh. Emang wilayah mereka di situ. Bisa dikatakan gitulah. Jadi kok kalau misalkan kita gambarkan perjalanan gitu ya, ini masih coba ngebayangin ini nih serunya gimana di jalan gitu kan. Selain dari wisatanya yang laut gitu ya, kemudian alam, ada apa lagi kok? Misalkan ya ada nggak ketemu di situ seperti apa ya? Ini entah hayalan terlalu tinggi atau bagaimana ini, kita tanya aja ya, nggak apa-apa ya. Seperti apa ya, hutan yang nggak ada rumah sama sekali, atau mungkin ketemu masyarakat yang dalam tanda kutip maaf ngomong handphone nggak punya, terus hidupnya menyatu dengan alam. Itu nggak ketemu ada, sih kalau yang kayak gitu. Nggak ada ketemu. Yang jelas apa ya bang, kalau ke Jawa kan udah 2 kali, yang jelas aku udah nggak apa ya lah, udah nggak kaget lagi, udah biasa lah kan. Maksudnya gitu, beda loh, maksudnya tuh beda sama kita melihat pertama kali sama yang udah 2 kali. Kan beda rasanya, beda gitu aja. Minum dulu kok. Siap. Nah jadi ya teman-teman, karena kalau kita konsultan touring itu ada nggak sih? Konsultan touring? Ada nggak kira-kira? Nggak ada, yang belum tahu ya. Ini ya, belum tahu. Kalau kita mau konsultasi mengenai touring ya kita konsultasilah ke orang yang sudah pernah ke sana. Jangan hanya nebak-nebak. Ini udah pernah kejadian soalnya. Nah jadi saya sengaja datang ke sini sama Pak Eko karena dia udah pernah ke arah sana. Antara NTB dan NTT itu kan seolah-olah ada simpang 2 gitu ya. Simpang 2? Itu jadi memang Pak Eko itu misalkan NTB di kanan, NTT di kiri, Pak Eko itu ngambilnya ke kanan gitu ya? Enggak dong, nyebrang lagi lah. Oh, dia berarti NTT, dipisahkan. Oke. Kalau ke NTB kemarin berapa pulau yang dilewati? Kalau NTB berarti 4 pulau. Sumatera ke Jawa, Jawa ke Bali, Bali ke Lombok, Lombok ke Sumbawa. 4 kali nyebrang. Di Lombok lama nggak? Di Lombok aku 2 hari. Bagus itu Lombok. Ada pembuatan iklan juga banyak di Lombok. Kebetulan sama ini sih, sama teman yang kemarin ngondisiin lagi, ketemu lagi, alhamdulillah. Itulah bang yang dikangenin touring, sebenarnya itulah. Kita udah lama nggak ketemu, sekalinya ketemu. Yang kenal-kenal di Shortmed, bisa ketemu lagi. Itulah yang dikangen-kangenin kalau touring. Jadi itu sempat ketemu turun ke masyarakat nggak? Atau memang lewat lintas-lintas aja? Maksudnya misalkan kita ketemu warga gitu, ada nggak? Selain dari anak motor lah? Enggak sih. Enggak ya? Memang jalur anak motor lah berarti? Emang jalur anak motor. Teman-teman kita dari Jambi ada yang pernah ke NTT nggak sih? Ada NTT ya, bukan NTB. Apa ya? Aku kurang tahu sih bang. Kalau misalkan kita dari NTB terus kita ambil ke NTT itu jauh nggak tuh? Nyebrang berapa jam lagi ya? Kurang tahu bang. Kalau dari NTB ya ke NTT. Jadi ini jauhan mana nih antara NTB dan NTT? Ya NTT lah. NTT jauh. Kan kita ngelewati NTB dulu. Oke. Berarti kalau kita mau ke NTT kita harus lewat jalur Eko tadi ya? Oke, berarti lewat berarti ke Bali. Kalau nyebrang mau dari manapun bisa sih kalau ke NTT. Iya, cuman sensasinya nggak dapet. Iya benar-benar, ini ada juga sebagian teman-teman itu suruhnya dari Surabaya langsung aja. Itu kan nggak ada sensasinya kan? Kita kan butuh melihat pemandangan-pemandangan gitu. Biar kita bisa ketemu beta sonde, tidak terlambat sekolah, sumber air sudekan. Katong bersaudara. Nah jadi kok misalkan kalau ada pesan nggak? Misalkan abang mau berjalan ke sana nih, ada pesan apa nggak kira-kira? Paling tetap hati-hati di jalan. Untuk motor gitu apa yang tetap cari-cari informasi untuk jalan ke depan kita kan. Itu aja sih bang. Jadi besok preparein motor. Jadi besok kalau misalkan jadi berangkat ini tumbular motornya bikin di sini ya. Siap. Ya. Jadi nanti semua full motor di sini itu buatnya di sini. Nah jadi motornya mau bikin di sini nanti. Kita Eko yang desain nanti ya Eko ya. Nah saya cuma kasih referensi, nanti Eko yang garap motornya. Oh ya ini yang pernah bikin tumbular di sini motor apa aja kok? Yang udah sering lah. Neko-neko sih banyak. Oh banyak neko aja. Yang deal-dealnya hanya teman-teman. Kebanyakan fiction. Kebanyakan fiction. Soalnya di bengkel ada aja fiction.
Oh iya bener ya. Sekarang udah ada motor baru lagi. Jadi kalau buat kan di motor itu. Oh iya, barang contoh. Nah sekarang udah ada motor lagi. Nanti mungkin ini jadi contoh juga. Berarti mantap ini kok. Untuk kan kerjanya di bidang ini ya, bidang buat tumbular gini ya. Kayaknya Eko harus beli semua jenis motor. Pajang di sini untuk orang Biar contoh. enak ya orang Iya, bikin. iya kan nggak perlu lagi ngukur-ngukur. Nggak pernah kan. ke sini. Oke, ini melakukan ini penjualannya gimana nih? Penjualan. Ya, apakah online juga atau? Aku online sih kebanyakan online. Instagram tuh lah. Oke, Instagramnya apa? LB Bracket Jambi. LB Bracket aja. Nah ini Instagramnya ini. Follow. Pesannya Follow. di situ terpercaya. Karena kalau untuk di Jambi nggak bisa diragukan lagi. LB Bracket itu nama produk ya? Nama produk. Nama produk. Nah, jadi kalau teman-teman mau pesan tumbular, nah ini bisa di LB Bracket Jambi. Nomor teleponnya mau dicantumin nggak kok? Mau dikasih nomor telepon nggak apa-apa? Boleh, boleh. Boleh, nah mana? Oke, ini nomor telepon Eko ya, jangan tangguh. Ini WA juga ya? Siap. Nah, ini WA juga. juga. Nah, jadi buat teman-teman motor bisa lah kalau mau ke Jambi, mampir ke Jambi. Eko ini tepat di lintas teman-teman, berisik ya. Nah, ini kita lagi di lintas Sumatera. Lintas Sumatera ini. Lintas Sumatera. Lintas Sumatera. Ya mungkin cuma itu ya kok konten kita hari Siap, ini, cerita kita hari ini. Iya. Kalau ada salah-salah kata kita mohon maaf. Mohon maaf. Begitu juga dengan Eko ya, karena nggak ada manusia yang nggak luput dari kesalahan. Saya Arianto pamit undur diri dan ini Eko Pranaja. Eko Pranaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dadah, see you next video.